Allahu nurus samawati wal ard. Allahnya di sini mubtada. Ilmu nahunya dulu. Ini mubtada, alamatnya rafa, sifatnya ma'rifah. Khabarnya ini. Awal khabarnya kemudian mudhaf, masuk ke mudhaf ilaih. Dua. Tahan sebentar. Paham? Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah sumber hakiki dari semua cahaya-cahaya yang dipancarkan sampai dengan ke semesta, langit dan bumi. Sumber cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu akbar. Lihat sini. Allahnya pakai rafa. Mubtada. Udah masuk ke gramatikal nih. Udah masuk ke gramatikal. Awas hati-hati karena jarang dibahas nih. Anda perlu kumpulkan dulu. Arabul Quran, Ad-Darwishi, beberapa turunan yang lain. Perhatikan baik-baik. Kita kalau dulu para ulama ingin menafsirkan dia Arab dulu. Arab itu membahas dari sisi kaidahnya dulu. Kaidah bahasanya begini. Dari kaidah bahasa muncul makna. Itu nanti ilmu nahwu namanya. Ilmu nahwu itu beda harakat bisa beda makna. Ya, saya ulang, beda harakat beda makna. Anda baca Allah, Allahu, Allahi, maknanya lain. Ya, sekarang lihat baik-baik. Allahu nurus samawati wal ard. Allahnya di sini mubtada. Ilmu nahwunya dulu. Ini mubtada. Alamatnya rafa, sifatnya ma'rifah, khabarnya ini. Awas, khabarnya kemudian mudhaf, masuk ke mudhaf ilaih. Dua. Tahan sebentar. Paham? Pasti belum saya terangkan. Ya belum harus saya sebutkan. Lihat, mubtada itu mubtada. Kalau dalam ilmu nahwu saja dipahami secara nahwu, maka ini menunjukkan setiap kalimat di awal kata disebut mubtada, sesuatu yang awal. Tapi kalau Anda baca pakai ilmu balaghah, hati-hati. Pakai ilmu balaghah tidak disebutkan sesuatu dengan makna mubtada kecuali menunjuk pada pionir dari segala sesuatu. Pionir. Tidak ada yang mendahului, ini asalnya. Diseakan-akan Allah ingin katakan, "Hei, sayalah sumbernya, saya pionirnya, enggak ada selain saya. Saya sumber cahaya. Saya yang paling awal mendapati itu, yang paling akhir memilikinya. Tidak ada yang punya seperti saya." Jelas? Allah kemudian menggunakan ma'rifah. Dan ma'rifat itu, ingat, sesuatu kalau sudah pakai ma'rifat menunjukkan sesuatu yang khusus. Lawannya nakirah, masih umum. Nakirah umum, gak jelas. Ma'rifat khusus. Seakan-akan Allah ingin katakan, "Hei, yang saya maksudkan cahaya ini cahaya yang khusus. Hanya saya yang punya, yang lain tidak." Jadi kalau Anda ingin mendapatkan itu, maka Anda harus mendekat kepada saya, kata Allah. Saya ulang. Ma'rifat menunjuk pada sesuatu yang khusus. Di antara cirinya dalam ilmu nahwu, misalnya gunakan alif lam. Qalamun, pena, pulpen, spidol. Al-qalam pakai alif lam yang ini, bukan yang lain. Khusus. Mindilun, tisu. Al-mindil yang ini, bukan yang lain. Kubun, misalnya gelas. Al-kub yang ini, bukan yang lain. Kitabun, buku. Al-kitab yang ini, bukan yang lain. Masjidun, masjid banyak. Al-azhar, al-ihsan, al-ikhlas, dan lain sebagainya. Al-masjid yang ini. Ghadan sa'adhab ilal masjid. Besok saya pengen pergi ke masjid yang itu, bukan yang lain. Pakai alif lam. Tapi perhatikan. Dalam kalimat Allah, semua hurufnya itu ma'rifah. Saya ulang ya. Biasanya kalau Anda memberikan satu bentuk yang khusus, tambahkan alif lam, maka jadi khusus. Tapi kalimat Allah istimewa, semua hurufnya ma'rifat. Kalaupun dibuang setiap hurufnya akan menunjuk pada zat yang sama. Makhluk tidak. Misal, Adi, tahu yang ini, bukan yang lain. Adi banyak. Ada Adi Bing Selamat, ada Adi ini, Adi itu, Adi Hidayat, kan? Banyak. Ya untuk membedakannya apa? Tambahkan Hidayat. Wah, masih ada yang lain Adi Hidayat, tambahkan depannya Ustadz, misal. Ada yang lain juga, tambahkan yang lain supaya mirip ciri-cirinya. Bisa, tambahkan ini, tambahkan itu supaya sesuai dengannya. Tapi begitu dihilangkan bagian dari kalimat, bahkan hurufnya, maka bergeser namanya. Namanya bisa tidak sama. Lihat baik-baik. Adi. Buang kemudian A-nya, jadi apa? Di. Buang D-nya, jadi apa? Saya juga nggak enak bacanya. Di. Kan? Baik, setiap dibuang jadi apa? Tidak ada sama sekali.
Saya pernah jelaskan kepada Anda, Allah berbeda. Saking spesialnya namanya, setiap hurufnya dibuang tetap menunjuk kepada zat yang sama. Allah. Buang kemudian hamzah wasalnya, alifnya. Jadi apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Masih menunjuk pada nama yang sama. Buang lamnya satu. Lahu mulkus samawati wal ard. Menunjuk kepada Allah. Buang lamnya lagi satu. Ada hu. Singkatan dari huwa. Karena kalau Anda baca huwa kemudian, maka huwanya tidak bunyi. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhenti di huwa waqaf, maka nggak bunyi. Karena hukum waqaf itu tidak membunyikan harakat di akhirnya. Tidak bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Mati. Padahal harakat akhirnya mi. Gak ada orang semerdu-merdunya baca basmalah, i-nya bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada. Pasti mati. Sama Allahu la ilaha illa hu. Wa-nya gak bunyi. Hu begini. Mati wa-nya. Siapa itu huwa? Tanya lagi, huwa itu siapa? Kembalikan ke surah Al-Ikhlas. Kul, katakan huwa, yang disebut dengan huwa itu Allahu ahad. Allah lagi. Buang semuanya, nggak kelihatan, tetap ma'rifah. Kalau nggak kelihatan disebut dengan ghaib. Jin nggak kelihatan disebut makhluk ghaib. Malaikat nggak kelihatan disebut dengan ghaib. Allah nggak nampak dalam pandangan, maka Allah menyebut dirinya ghaib. Dari mana dalilnya Ustaz? Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka itulah yang disebut dengan terkumpul mujamma' fi kulli awsafil ma'rifah fi dzatillahi subhanahu wa ta'ala. Maka pada penamaan Allah itu terkumpul semua sifat yang khusus. Seakan-akan Allah ingin katakan, lihat baik-baik. Allahu nurus samawati wal ard. Hei, kata Allah, perhatikan. Yang punya cahaya itu sumbernya cuma saya. Saya ini spesial, beda dengan yang lain. Semua terkumpul pada saya. Tidak akan sama dengan yang lain. Tidak akan berkurang cahaya dari saya. Dan sifatnya mubtada. Kalau Anda mendapatkan apa yang kemudian saya berikan kepada Anda, maka Anda akan jadi pionir dalam setiap bidang kehidupan Anda. Yang paling hebat, rafa. Rafa. Ini alamatnya rafa, tandanya disebut dhammah. Di ilmu tajwid disebut dhammah, dhammatun. Di i'rab, di kaidah bahasa Arab, dhammah itu menempati posisi rafa. Wajah-wajah minta tolong. Tolong terangkan Ustaz, apa itu dhammah? Tolong terangkan apa itu rafa. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, rafa itu tandanya, alamatnya, posisinya, posisi rafa. Dhammah itu kemudian tanda yang menunjukkan makna rafanya. Apa itu rafa? Rafa itu secara bahasa sesuatu yang tinggi, terangkat. Ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah, pondasi Ka'bah yang hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam terkena banjir, maka Allah memberitakan dengan kalimat rafa. Quran surah kedua ayat 127, paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Rafa, sesuatu yang terangkat tinggi. Sehingga Ka'bah itu dari pondasi naik lagi tinggi. Ketika Anda datang ke majelis ilmu, maka ketika baru hadir Anda belajar, diangkat derajatnya, ditinggikan oleh Allah. Naik. Imannya naik, ilmunya naik. Maka kalimat itu ditunjukkan oleh Al-Quran dengan kata rafa. Quran surah ke-58 ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Rafa. Rafa itu sesuatu yang terus naik. Yarfa, naik. Kalau kalimatnya yarfa dikembalikan kepada makna asal rafa, maka bukan sekedar dia menjadi fi'il madhi, tapi berbentuk taukid, sesuatu yang pasti. Kalau kalimat rafa, awas hati-hati, bentuknya adalah bentuk past tense, fi'il madhi, tidak pakai ya, tidak pakai a, tidak pakai na di depannya, tidak juga menggunakan ta di depannya, maka ingat baik-baik, jika disandarkan kepada Allah, maka bentuknya sesuatu yang pasti. Perhatikan kalimatnya, rafa, simbolkan dengan alamat ini, disandingkan kepada Allah, dijelaskan dengan kata nur. Seakan-akan Allah ingin memberikan gambaran, hei, saya pemilik cahaya, saya sumbernya, saya spesial, saya pionirnya. Dan saya akan berjanji, siapa yang mendekat kepada saya untuk mendapatkan cahaya ini, maka saya akan angkat derajat di sisi saya. Saya akan angkat kehidupannya di muka bumi. Bila Anda punya masalah, saya angkat masalahnya. Bila Anda ingin rezeki, saya turunkan kepada Anda, saya berikan, saya pancarkan, saya angkat derajat Anda dari sebelumnya. Bila Anda mendekat kepada saya dengan ibadah, saya angkat status Anda sampai dengan ke langit. Dan seterusnya. Seakan-akan kalimat ini bukan sekedar ingin menegaskan cahaya itu punya Allah,
Tapi seakan-akan ingin mengatakan bahwa jika Anda mendekat kepada cahaya itu dan mendapatkan pantulannya, maka status Anda akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Dan hebatnya menggunakan dhammah. Nah, ini persoalannya nih. Kalau mengaji kadang kita cuma mengetahui tanda harakat itu dengan menghafal saja. Ada fathah, ada dhammah, ada kasrah, ada sukun. Padahal di ilmu bahasa semuanya punya artinya. Ada artinya. Anda masuk ke jurusan bahasa Arab, Anda dalami sampai ke situ, Anda akan dapatkan kenyamanannya. Nih, kalau harakat semacam ini namanya apa? Apa? Fat? Belum tentu. Kalau dia di bawah dia kasrah. I. Kalau dia di atas jadi apa? Fathah. Kalau yang bulat apa? Sukun. Awas, hati-hati nih, hati-hati. Saya ke Garut, tiba-tiba di Garut dihidangkan makanan. Kata orangnya, Ustadz ini buah sukun. Saya bilang bukan Pak, ini fathah. Fathah itu terbuka, sesuatu yang nampak terbuka. Nah kalau dia masih di atas, masih bulat, namanya sukun Pak. Jatuh ke bawah, kasrah, pecah. Begitu Anda masak, hidangkan dibelah-belah jadi fathah. Oh begitu ya Ustadz, ini nyata, saya tidak mengarang. Balik lagi ke istrinya di dapur, dia katakan, Mah kata Pak Ustadz ini bukan sukun, ini fathah. Ini lihat sini. Saya beri contoh aja, contoh yang singkat ya. Kalau ada harakat menggunakan fathah, biasanya kata kerja bentuknya past tense fi'il madhi, harakatnya fathah. Sesuatu yang terbuka, fathah itu terbuka. Di fathah, sesuatu yang terbuka. Fi'il madhi sesuatu yang lampau. Kalau Anda menemukan sesuatu di masa lampau, maka jangan kemudian sikapi berlebihan, tapi buka itu untuk menjadikan pijakan untuk melangkah di masa depan. Kasrah, sesuatu yang sifatnya rendah, pecah. Alamatnya khafat, rendah di bawah. Kasura zujad, kaca pecah, menyebar, pecah. Sesuatu yang pecah itu kecil, ringan, menyebar, hilang. Makanya seringkali sesuatu yang disebutkan dengan kata-kata kasrah, itu sifatnya lembut, kecil, kadang-kadang hilang. Misal, suara perempuan, kalau dilekatkan dengan perempuan, itu selalu menggunakan kasrah. Laki-laki fathah. Anta, perempuan, anti. Punya kamu laki-laki, kak. Kita buka, kak. Punya kamu laki-laki. Kita buki, ki. Perempuan. I. Dan yang paling menarik, bukankah suara perempuan lebih lembut, lebih kecil dibandingkan laki-laki? Ini punya saya. Gitu kan? Ini punya saya. Paham? Itu terbawa dalam suasana ada. Nanti ada turunan-turunannya. Ada turunan-turunannya. Ya, jelas sampai sini? Termasuk kalau pulang dari sini Anda itikaf jam 2. Begitu keluar lewat situ ada suara. Kecil kan? Kalau suaranya kecil janganlah ditunjuk. Kasroh ya. Gitu. Tiba-tiba dia katakan ho ho ho. Patah kan? Nah, gitu. Habis itu lari. Kalau dhammah itu asalnya dari kata indhamma, yang dhammu. Dhamma yadhammu dhammatan, indhamma yang dhammu, sesuatu yang mengumpul. Banyak. Makanya untuk menyebutkan terkumpul kita. Ngumpul. Kalau ini dilekatkan kepada konteks tadi, Allahu bukan A, bukan I. Kalau kalimatnya pakai A, Allah nasab, ini menunjukkan bahwa cahayanya dulu tuh. Ke depan jadikan pelajaran aja di situ. Kalau I berarti cahayanya kurang, kecil, nggak bisa menerangi banyak. Kalau U sudah cahayanya banyak, bisa meninggikan martabat, dan kata Allah terkumpul banyak pada diri saya. Nggak pernah berkurang. Kalau Anda ingin cahaya, silahkan datang kepada saya. Sifatnya banyak cahayanya. Kalau Anda dapatkan, terangkat derajat Anda. Dan tidak ada yang lain yang punya kecuali saya. Mubtada, rafa, dhammah. Ini baru tanda-tanda kalimatnya. Nah, ketika Allah katakan Allahu nurus samawati wal ard, saya yang punya cahayanya, ini akan menerangi langit kemudian juga bumi, semesta alam. Kita tinggal di mana sekarang? Kita tinggal di bumi. Di bumi. Anda mau di Bekasi, Anda mau di Jakarta, Anda mau di Eropa, di Amerika, tetap masuk kategori art, bumi. Perhatikan, fokus. Kata Allah, saya yang punya cahaya, cahaya ini akan saya turunkan bahkan ke langit, bahkan ke bumi. Saya pancarkan ke semua langit, saya pancarkan ke bumi. Kalau Anda mendapatkan cahaya ini, maka terang kehidupan Anda di bumi. Kalau Anda pindah sudah bosan dari bumi, atau selesai kehidupan Anda di bumi, maka Anda pun mendapatkan cahaya itu lagi, sampai Anda kembali ke langit pun Anda mendapatkan cahayanya. Sekarang pertanyaannya, ya Allah, kalau saya ingin mendapatkan cahaya itu, dari mana dan seperti apa jalannya?
Maka turunlah Quran surah keempat itu, ayat 174 tadi. Allah katakan cahaya itu diantaranya saya kumpulkan kemudian jembatannya lewat Al-Quran. Maka Allah sebutkan sifat Al-Quran itu dengan nur. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Dan diawali dengan keterangan yang jelas. Ini salah satunya. Ya ayyuhan nas, saya semua manusia saya umumkan ya. Saya umumkan kata Allah. Awas. Qad ja'akum burhanum min rabbikum. Ini sudah jelas di keterangan dari Rabbmu yang merawat kalian, mengetahui tentang kalian, menghidupkan kalian, mewafatkan kalian. Jelas semuanya. Dijelaskan semua keterangannya dan saya berikan informasi sekarang. Kata Allah, lihat kalimatnya. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Saya turunkan satu hal. Saya turunkan sebuah pedoman kehidupan. Yang kalau kalian dekati pedoman itu, maka kalian akan mendapatkan cahaya dalam setiap tapak kehidupan kalian. Sampai kembali kepada saya. Di mana cahaya itu ya Allah? Kata nur di situ adalah sifat dari Al-Quran. Maka kembalilah kepada Al-Quran, dekati Al-Quran, keluarkan ayat-ayat Al-Quran. Jika Anda mampu mengamalkannya, maka Anda akan mendapatkan cahaya dalam setiap tahap kehidupan Anda.